Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Undari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melakukan kegiatan literasi dengan membaca cerpen. Pilih buku kumpulan cerpen remaja yang menurutmu baik dan banyak mengajarkan hal-hal bermanfaat. Cerpen dapat kamu baca dari koran, majalah, buku bahasa Indonesia, maupun buku kumpulan cerpen. Video berikut adalah contoh hasil dari membaca cerpen. Kamu bebas memilih cerpen yang dibaca, kemudian isi LKPD sesuai apa yang kamu baca. Simak video sebagai contoh saja. Contoh, kita membaca cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis dilahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari, ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya, Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi. Namun, di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. "Anak muda, bangunlah. Siapakah engkau? Mengapa kau ada di sini?" Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekeliling. "Aku di sini. Aku pohon yang kau sandari," ujar suara itu lagi. Seketika Mogu menengok. Alangkah terkejutnya ia. Pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. "Jangan takut, aku bukan makhluk jahat. Aku Tule, pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan dirimu," ujar pohon itu lagi lembut. "Aku Mogu, pencari kayu bakar. Aku tersesat, jadi terpaksa bermalam di sini," jawab Mogu takut-takut. "Nak, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apa kau bisa menyebutkan kegunaannya bagimu?" tanya pohon itu. "Oh iya, aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Aku jadi tahu banyak hal. Aku tak mudah dibodohi dan pengetahuanku kelak akan sangat berguna bagi siapa saja. Sayangnya, sumber pengetahuan di desaku amat sedikit. Sedangkan kalau harus ke kota akan membutuhkan biaya yang besar. Aku ingin sekali menambah ilmuku, tapi tak tahu bagaimana caranya." "Dengarkanlah, Nak. Aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang mencariku, namun tak berhasil menemukan. Hanya orang yang berjiwa bersih dan betul-betul haus akan pengetahuan yang dapat menemukanku. Kau telah lolos dari persyaratan itu. Aku akan mengajarimu berbagai pengetahuan. Bersediakah kau?" tanya si pohon lagi. Mendengar hal itu, Mogu sangat girang. Sejak hari itu, Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mogu tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Pengetahuannya amat luas. Suatu hari, pohon itu berkata, "Mogu, kini pergilah mengembara. Carilah pengalaman yang banyak. Gunakanlah pengetahuan yang kau miliki untuk membantumu. Jika ada kesulitan, kau boleh datang padaku." Mogu pun mengembara ke desa-desa. Ia memakai pengetahuannya untuk membantu orang, memperbaiki irigasi, mengajarkan anak-anak membaca dan menulis. Akhirnya, Mogu tiba di ibu kota. Di sana, ia mengikuti ujian negara. Mogu berhasil lulus dengan peringkat terbaik sepanjang abad. Raja amat kagum akan kepintarannya. Namun, ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda ini tidak senang Mogu mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat supaya Mogu tampak bodoh di hadapan raja. "Tuan Mogu, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus dapat menjawabnya sekarang juga di hadapan Baginda," kata pejabat Monda. "Silakan Tuan Monda, hamba mendengarkan," jawab Mogu. "Berapakah ukuran tinggi tubuhku?" tanyanya. "Kalau hamba tak salah, tinggi badan Anda sama panjang dengan ujung jari Anda yang kiri sampai ujung jari Anda yang kanan bila direntangkan," jawab Mogu tersenyum. Pejabat Monda dan raja tidak percaya. Mereka menyuruh seorang mengukurnya. Ternyata jawaban Mogu benar.
Raja kagum dibuatnya. Pejabat Monda sangat kesal, namun ia belum menyerah. Tuan Mogu, buatlah api tanpa menggunakan pematik api. Dengan tenang, Mogu mengeluarkan kaca cembung, lalu mengumpulkan setumpuk daun kering. Ia membuat api menggunakan kaca yang dipantul-pantulkan ke sinar matahari. Tak lama kemudian daun kering itu pun terbakar api. Raja semakin kagum. Sementara Tuan Monda semakin kesal. Luar biasa, baiklah. Aku punya satu pertanyaan untukmu. Aku pernah mendengar tentang pohon pengetahuan. Jika pengetahuanmu luas, kau pasti tahu di mana letak pohon itu. Bawalah aku ke sana, ujar raja. Mogu ragu. Setelah berpikir sejenak, hamba tahu Baginda, tapi tidak boleh sembarangan orang boleh menemuinya. Sebenarnya pohon itu adalah guru hamba. Hamba bersedia mengantarkan Baginda, tapi kita pergi berdua saja, dengan berpakaian rakyat biasa. Setelah bertemu dengannya, berjanjilah Baginda takkan memberitahukannya pada siapapun, ujar Moga serius. Raja menyanggupi. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah mereka di tujuan. Salam Baginda, ada keperluan apa hingga Baginda datang menemui hamba? Sapa pohon dengan tenang. Aku ingin menjadi muridmu juga. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana, kata raja kepada pohon pengetahuan. Anda sudah cukup bijaksana. Dengarkanlah suara hati rakyat. Pahamilah perasaan mereka. Lakukan yang terbaik untuk rakyat Anda. Janganlah mudah berprasangka. Selebihnya muridku akan membantumu. Waktuku sudah hampir habis. Sayang sekali pertemuan kita begitu singkat, ujar pohon pengetahuan seolah tahu ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba Monda menyeruak bersama sejumlah pasukan. Kau harus ajarkan aku, teriaknya pada pohon pengetahuan. Tidak bisa, kau tidak punya hati yang bersih. Jawaban pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, namun mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersambar petir. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu, Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, Raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Nah, selanjutnya, jawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Cerpen apa yang menarik buatmu? Ini contoh jawaban saja. Kalian boleh menjawab sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Contoh, cerpen apa yang membuat menarik buatmu? Cerpen yang menurut saya menarik adalah, contohnya misalnya tema persahabatan. Boleh tema lain, tema pendidikan, tema remaja, dan sebagainya. Silahkan dijawab sendiri. Tokoh mana yang kamu sukai? Mengapa kamu menyukainya? Siapa pula tokoh yang tidak kamu suka? Mengapa? Dalam cerpen tadi, tokoh yang saya sukai adalah Mogu, karena ia anak yang rajin, baik, dan suka membaca. Tokoh yang tidak saya sukai adalah Monda, karena ia berwatak jahat. Adakah kalimat atau ungkapan cerpen yang mengesankan buatmu? Apa itu? Apa maknanya bagimu? Yang berkesan? Dengarlah nak, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang mencariku, namun tak berhasil menemukan. Hanya orang yang berjiwa bersih dan betul-betul haus akan pengetahuan yang dapat menemukanku. Maknanya bahwa pengetahuan itu bisa diraih oleh orang-orang yang benar memiliki niat, kemudian sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Tentu saja tidak malas. Tulis rekomendasi kepada temanmu. Kamu harus membaca cerpen ini karena bagus sekali, mengandung pesan bahwa orang yang ingin mendapatkan ilmu harus memiliki hati yang bersih dan niat yang kuat. Nah, demikian tadi video tentang kegiatan literasi. Tentu saja video ini hanya contoh. Kalian boleh membaca cerpen apa saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.